NIM 081911333021 dari Prodi S1 Fisika Universitas Erlangga. Nah, saya akan membahas tentang peripheral yang ada di PC maupun di smartphone. Yang pertama yaitu RAM. Jika dilihat dari penggunaan kata, maka bisa dipastikan bahwa RAM merupakan sebuah singkatan. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory yang memiliki kemampuan mengakses memori secara acak dengan cepat dalam sebuah komputer atau gadget. Pada sebuah komputer atau gadget, RAM merupakan suatu memori dengan peranan yang sangat penting dalam pemrosesan informasi yang terjadi dalam sistem komputer atau gadget. Kemampuan RAM untuk mengakses data secara acak membuatnya memiliki kemampuan untuk menampilkan data lebih cepat. Selain itu, RAM juga dapat menyimpan data pada perangkat saat perangkat tersebut menyala dan data belum sempat disimpan pada hard disk. Dengan demikian, RAM dapat dikatakan sebagai memori paling cepat dalam satu komputer jika dibandingkan dengan jenis penyimpanan lainnya seperti hard disk, flash drive, atau solid state drive. Pada era 90-an, penggunaan RAM hanya terbatas pada PC atau personal komputer, serta laptop saja. Namun, saat ini hampir semua perangkat teknologi sudah menggunakan RAM sebagai salah satu media penyimpanan memori yang sementara. Hal ini karena keberadaan RAM mampu mempercepat pemrosesan informasi pada sistem komputer. Bahkan saat ini, penggunaan kapasitas RAM sudah menjadi salah satu tolak ukur yang penting dalam memilih komputer atau HP yang hendak dibeli. Nah, saat penggunaan memori RAM pada sebuah perangkat komputer sebenarnya tergantung pada kebutuhan user. Tidak semua user membutuhkan perangkat dengan sistem komputer dengan kapasitas RAM yang sangat besar, tetapi ada juga user yang memang harus menggunakan perangkat komputer dengan kapasitas RAM yang besar, misalnya gaming, desain grafis, dan lain-lainnya. Fungsi RAM pada komputer atau HP yaitu untuk menyimpan data. Nah, fungsi RAM pada komputer yang pertama yaitu sebagai salah satu media penyimpanan data. Data yang tersimpan pada hard disk biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk ditampilkan. Hal ini karena hard disk merupakan media penyimpanan dengan kecepatan yang sangat lamban jika dibandingkan dengan RAM. Sementara itu, data dari proses yang sedang berjalan harus segera disimpan. Maka disinilah peranan RAM yang akan menyimpan data yang sedang dikerjakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu membantu menyimpan memori sementara. Fungsi RAM yang lainnya adalah membantu menyimpan memori sementara. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai fungsi yang paling utama dari sebuah RAM yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penyimpanan memori acak akan menyimpan sementara memori dari suatu aplikasi atau program yang sedang berjalan. Program yang sedang berjalan ini nantinya akan memberikan informasi yang akan disimpan dalam RAM setelah tersimpan pada RAM. Barulah data tersebut akan diteruskan ke CPU untuk diproses. Yang ketiga adalah membantu proses multitasking pada komputer. Fungsi RAM yang berikutnya terkait dalam kemampuan komputer atau HP untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan atau sekali jalan. Pada penggunaan gadget, aktivitas ini dikenal dengan istilah multitasking. RAM merupakan komponen yang memiliki peranan sangat penting dalam aktivitas multitasking pada perangkat komputer. Semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki sebuah komputer, maka kemampuan multitasking akan semakin meningkat pula. Artinya, kemampuan multitasking komputer tersebut mampu membuka lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa mengurangi kecepatan. Yang keempat yaitu mempercepat kinerja komputer. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa kapasitas RAM akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pemrosesan data yang diberikan kepada CPU. Artinya, kemampuan pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU tergantung pada kecepatan pengiriman data yang dilakukan oleh RAM. Yang kedua ada memori. Memori dikenal oleh masyarakat umum sebagai ingatan. Banyak ahli yang telah memberikan definisi memori. Berikut ini beberapa definisi menurut para ahli. Ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Definisi ini masih sangat sederhana karena hanya menekankan
pada kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali informasi yang telah diperoleh di masa lalu. Dengan kata lain, ingatan adalah memunculkan kembali pengalaman masa lalu. Memori juga melibatkan informasi yang diperoleh melalui suatu aktivitas, sehingga informasi yang didapat akan menjadi suatu pengalaman yang disimpan pada suatu tempat. Tidak semua informasi atau pengalaman yang akan dapat direkam dengan baik, hanya informasi-informasi yang memiliki kekhususan atau yang dapat disimpan. Jadi, memori merupakan suatu proses kerja yang melibatkan alat-alat atau tempat untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi-informasi yang memiliki pesan tertentu. Memori yang biasanya kita artikan sebagai ingatan itu sesungguhnya adalah fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulasi, dan ia merupakan storage system. Semua aktivitas memori berpusat di otak, dan ada 3 kegiatan dalam memori, yaitu yang pertama, pengkodean. Pada tahap awal, informasi yang diterima terlebih dahulu diberi kode atau tanda atau pengkelompokan. Yang kedua, penyimpanan. Setelah informasi tersebut diberi kode, kemudian diteruskan ke tempat penyimpanan. Di tempat penyimpanan, informasi akan bertahan di dalamnya sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Tidak semua informasi yang diterima dapat disimpan. Waktu penyimpanan tergantung pada kualitas dan kapasitas tempat yang dimiliki otak masing-masing individu. Ketiga, pemanggilan kembali. Pada tahap ini, informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali, karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Ada struktur memori. Struktur sistem akal manusia terdiri atas 3 subsistem, yaitu sensory register, short-term memory, dan long-term memory. Sistem memori manusia tersusun dari 3 komponen storage penyimpanan informasi, yaitu stimulus dari lingkungan terlebih dahulu melalui sensory storage, lalu melewati short-term memory, dan berakhir dalam long-term memory. Informasi yang diterima dapat disimpan untuk beberapa saat saja, beberapa waktu, atau jangka waktu yang tidak terbatas. Ketiga ahli tersebut mempunyai kesamaan pandangan tentang struktur memori, bahwa struktur memori terdiri dari 3 bagian, yaitu sensory storage, short-term memory, dan long-term memory. Dalam sensory storage, bagian ini merupakan tempat pertama yang dilalui, yaitu organ-organ penerima informasi yang terdiri dari panca indera manusia. Pada tahap ini, semua informasi yang akan diterima oleh panca indera karena keterbatasan panca indera, maka tidak semua informasi yang diterima akan dapat disimpan untuk diteruskan ke short-term memory. Yang kedua, short-term memory. Short-term memory merupakan tempat penyimpanan sementara informasi yang telah diterima oleh sensory storage. Informasi-informasi yang ada pada short-term memory tidak akan bisa bertahan lama. Nah, yang ketiga yaitu prosesor. Prosesor adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut dengan CPU, Central Processing Unit, adalah suatu chip yang berupa IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolahan, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Prosesor terletak pada soket yang terdapat di motherboard, mengelolanya dan melakukan komunikasi. Oleh karena itu, prosesor ialah alat atau suatu komponen yang sangat dibutuhkan paling utama. Prosesor tidak dapat bekerja atau berfungsi dengan sangat baik sebab komponen komputer ini saling berkaitan satu sama lain dengan komponen yang lain. Berikut ini adalah fungsi dari prosesor. Yang pertama yaitu menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Fungsi pertama ini yaitu menjalankan pemrosesan informasi pada sebuah komputer. Komputer merupakan serangkaian alat elektronik yang disusun berdasarkan arsitektur dan juga berdasarkan penyusunnya tertentu.
Salah satu komponen terpenting yang ada di dalam sebuah komputer adalah komponen informasi. Komponen informasi ini dapat diproses oleh sebuah komputer dengan menggunakan fungsi dari sebuah prosesor. Prosesor akan memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Semua pekerjaan pemrosesan informasi tersebut maka akan dihandle oleh prosesor. Yang kedua yaitu mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar dapat saling bekerja sama. Fungsi berikut ini yaitu sebuah prosesor adalah untuk mengintegrasikan keseluruhan komponen internal yang ada di dalam komputer. Komponen tersebut berupa komponen chipset, hard disk, RAM, VGA, dan sebagainya. Sehingganya keseluruhan komponen tersebut bisa bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dan saling terintegrasi satu sama lain. Sama komponen tersebut nantinya akan terhubung dalam komponen prosesor sehingga dapat terintegrasi. 3. Mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer. Sebagai otak komputer, maka prosesor juga memiliki fungsi dan juga tugas penting lainnya, yaitu mencegah agar tidak terjadinya overlapping pada suatu komponen komputer. Jadi, ketika kita akan mengakses sebuah data dan informasi, maka si prosesor akan memastikan bahwa komponen yang akan bekerja adalah komponen hard disk dan bukannya komponen lainnya yang tidak berhubungan dengan proses pengambilan data. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan fungsi dari sebuah prosesor untuk mengintegrasikan setiap komponen komputer yang ada ke dalam suatu kesatuan yang utuh sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu menjaga performa dari sebuah komputer, yaitu fungsi lainnya dari sebuah prosesor. Semakin baik kualitas dan juga spesifikasi dari sebuah prosesor, semakin tinggi pula kualitas dan juga performa dari komputer tersebut. Hal ini memang benar adanya, tapi bukan merupakan hal yang mutlak. Seberapa cepat dan juga tinggi spesifikasi prosesor yang ada, hal ini harus didukung dengan kondisi komputer lainnya seperti hard disk, RAM, VGA, dan juga chipset. Maka, sebuah prosesor bisa menjadi ukuran dari performa sebuah komputer. Ada juga tetap harus melihat spesifikasi komponen lainnya. Yang kelima yaitu mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Sebuah komputer akan berjalan dengan mengandalkan sebuah perhitungan algoritma. Perhitungan algoritma tersebut diolah sedemikian rupa hingga nantinya sang komputer bisa membaca apa yang diinginkan dan juga diperintahkan oleh user, sehingga fungsi utama dari komputer tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama ada Intel Processor. Intel Processor merupakan salah satu produk paling terkenal bagi sebagian pengguna teknologi komputer. Jika dilihat dari segi produk, saingan terbarat dari Intel yaitu AMD. Intel adalah sebuah perusahaan multinasional yaitu Intel Corporation yang berdiri pada tahun 1968 dengan pusat pengembangan dan produksinya berada di Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan Intel ini dikenal sebagai produsen yang mempunyai rancangan terhadap mikroprosesor berikut contoh produk Intel Processor yang berada di pasaran. Ada 4004 mikroprosesor, 8008 mikroprosesor, dan yang lainnya. Contoh yang kedua ada AMD, Advanced Microprocessor. Secara luas, Advanced Microprocessor lebih dikenal dengan sebutan AMD. Tingkat penggunaan jenis prosesor AMD masih berada di bawah Intel, namun produksi AMD ini terus melakukan pengembangan produk yang lebih baik. AMD merupakan sebuah perusahaan multinasional yang terbesar kedua setelah Intel Corporation yang berbasis pada pengembangan produk prosesor untuk komputer. Kelebihan dari prosesor adalah temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri. Kedua, pipeline ada pada Intel lebih panjang dibanding prosesor lain seperti AMD.
Yang ketiga, Intel menang di brand image dan marketnya. Yang keempat, pada proses Pentium 4, harga standar kinerjanya lumayan cepat. Yang kelima, proses Intel lebih kuat dari prosedur AMD pada aplikasi multimedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape. Penggunaan JavaScript saat ini kebanyakan terdapat pada pengembangan web. Dengan jasa JavaScript ini kita bisa membuat web yang interaktif dan menarik. Sejarah JavaScript dimulai sekitar tahun 1994, ketika internet dan website sedang mengalami perkembangan yang pesat. Website pada saat itu umumnya dibuat menggunakan bahasa pemrograman Perl, yang pemrosesannya hanya bisa dilakukan di sisi web server. JavaScript menempati urutan ketiga dengan presentasi pencarian 8,2%. Fungsi JavaScript termasuk istimewa menurut saya karena kemampuan mengembangkan website yang menarik dan interaktif. Maka banyak saat ini website yang menggunakan JavaScript pada kode program di dalamnya. JavaScript ialah salah satu bahasa pemrograman yang memiliki banyak kelebihan. JavaScript pun dapat dialihtugaskan ke event tertentu ataupun halaman web tertentu, misalnya yaitu klik atau mouse over. Vue.js JavaScript juga dapat digunakan di berbagai web browser dan platform sehingga sangat merakyat serta penggunaannya hampir didukung sepenuhnya. JavaScript bisa pula digunakan untuk memvalidasi input tertentu sehingga keinginan untuk mengecek data secara manual menjadi berkurang. Mengenai memori yang digunakan JavaScript tergolong kecil, ringan, dan lebih cepat dibanding bahasa pemrograman yang lainnya. Kelebihan-kelebihan tersebut tentu saja menjadikan JavaScript sebagai salah satu bahasa pemrograman favorit. Memiliki resiko tinggi terhadap eksploitasi seperti yang kita tahu bahwa JavaScript itu sangatlah populer. Kepopuleran tertentu mengundang para scammer, hacker, atau pihak berbahaya lainnya untuk membobol dan mencari. Nah, yang kedua yaitu bahasa pemrograman PHP. PHP adalah Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain karena gratis, PHP banyak digunakan karena bahasa pemrograman ini merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website dinamis. Sejak dikembangkan pada tahun 1994, PHP menjadi bahasa komputer yang populer di kalangan web developer untuk mengembangkan website. Banyak website besar menggunakan bahasa ini sebagai salah satu komponennya. Sebagai contoh, content management system seperti WordPress dan Joomla dibuat dengan bahasa pemrograman dasar PHP. Facebook dan Wikipedia juga menjadi salah satu penggunanya. Fungsi PHP adalah digunakan untuk mengembangkan website, baik website statis seperti situs berita yang tidak membutuhkan banyak fitur, ataupun website dinamis seperti toko online dengan segudang fitur pendukung. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana dari mulai Apache, AES, Lightpad, hingga Citamin dengan konfigurasi yang relatif mudah. PHP juga memiliki kelebihan dalam sisi pengembangan lebih mudah karena banyaknya milis-milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. Popularitas PHP sebagai bahasa pemrograman untuk website sebesar 6,09% pada pencarian di Google Search, dan lebih dari 10 juta website di dunia sudah menggunakan bahasa ini. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek. Nah, Python sendiri bisa menampilkan fitur-fitur menarik sehingga layak untuk dipelajari. Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengolahan dan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate. Ditambah lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Python banyak diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, Mac, Android, Amiga, Palm, dan lain-lain.
pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Nah, ada kelebihan-kelebihan dari Python, yaitu banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena bahasanya yang dianggap mudah dan bisa dipelajari oleh pemula. Kode-kodenya yang di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.